Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga, dan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimakumullah, di malam yang berbahagia ini alhamdulillah adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita berada di hari-hari istimewa, hari-hari penuh keberkahan, hari-hari yang terbaik di dunia, yakni di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan kita berada di hari-hari atau malam-malam itu sekarang ini. Ini adalah bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada hambanya. Salah satunya Allah pilih awal bulan Zulhijjah ini amalan-amalan yang berlipat ganda pahalanya. Di antaranya kita mengulang kembali, mungkin kita sudah mengetahuinya, untuk mengetahui bagaimana keagungan hari-hari yang kita berada di hari tersebut. Pertama, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan dan membawakan beberapa pendapat ulama. Malam yang 10 maksudnya hari yang 10 tersebut, ada yang mengatakan bahwa itu adalah 10 awal dari bulan Al-Muharram, awal bulan Muharram. Karena sebagaimana kita ketahui, puasa Asyura itu wajib hukumnya sebelum ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Puasa Asyura awal-awalnya itu wajib hukumnya bagi Nabi SAW dan umat Nabi ketika itu, para sahabat. Sebelum diwajibkan puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Itu pendapat yang pertama mengenai 10 hari tersebut. Kemudian 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, dan ada juga yang berpendapat adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ini sebagaimana dibawakan nas dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadzal ayyamil 'ashr." Tidak ada suatu hari yang mana amal saleh pada hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Amalan-amalan di 10 tersebut
itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat terheran. Bayangkan, lebih dicintai oleh Allah. Nah, sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Jadi mereka, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu jihad di jalan Rasulullah, wahai Rasulullah. Sahabat mengambil amalan yang paling berat, amalan yang paling susah diamalkan, kecuali orang-orang yang kuat keimanannya. Jihad di jalan Allah, yang menegakkan kalimat Allah agar menjadi mulia di permukaan bumi, mengorbankan harta, jiwa, akan menyebabkan luka-luka. Dan para sahabat pun bertanya tentang amalan ini. Meskipun walal jihadu fisabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fisabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah. Jadi walaupun itu jihad di jalan Allah, amalan-amalan yang Allah mudahkan bagi seseorang untuk mengamalkannya di awal bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah, maka itu lebih utama. Itu lebih utama, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apapun bentuk amalannya, baik itu seseorang berpuasa, baik dia birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik dia silaturahmi, menyambung silaturahim, baik dia bersedekah, baik dia bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, baik dia tilawah, apapun bentuk ibadahnya, ketika diamalkan di hari-hari yang begitu banyak kemuliaan ini, maka itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Bahagianya kita dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Lalu Nabi di akhir hadis menyebutkan illa rajulun, kecuali seseorang, ada seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar dengan jiwa dan hartanya, falam yarji' min dzalika syai', dan dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Maksudnya dia mati syahid. Jadi yang bisa menandingi amalan-amalan yang Allah mudahkan bagi seseorang mengamalkannya di 10 awal bulan Zulhijjah, yaitu orang yang mati syahid. Itu yang bisa menandingi amalan di awal 10 bulan Zulhijjah. Dan kita mengetahui sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika di 10 awal bulan Zulhijjah ke pasar dan mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Bergemuruhlah pasar, para pedagang itu bertakbir, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah sunnah yang ditinggalkan di zaman kita ini. Coba kita ke pasar pusat, pasar Kodim, atau pasar manapun, takbir kita. Mengapa jago alun malam takbir, itulah takbirnya. Pasti itu yang dikatakan oleh kaum muslimin di zaman ini. Tetapi begitulah amalan ketika mereka telah berada di 10 awal bulan Zulhijjah, mereka mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Teringat juga, mana yang lebih utama, 10 awal bulan Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang memutlakkan yang lebih utama adalah 10 akhir Ramadan, yang lebih utama dengan dalil-dalil nas-nas yang mereka bawakan, dan ada yang memutlakkan 10 awal bulan Zulhijjah dengan dalil-dalil yang mereka bawakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu menggabungkan antara dua pendapat itu, tidak memutlakkan yang ini, tidak memutlakkan ini. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau untuk malam harinya yang lebih utama adalah 10 akhir Ramadan, karena di situ ada
Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kemudian untuk siang harinya yang lebih utama adalah 10 awal bulan Zulhijjah, karena di situ ada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang terbaik diterbitkannya matahari. Khairud du'a yaumal Arafah. Yaumul Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ketika jemaah haji, duyufur Rahman, tamu-tamu Allah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Ada sebuah hadis yang berasal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallah fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah. Tidak ada hari yang Allah tabaraka wa taala membebaskan hambanya dari neraka melainkan hari Arafah. Wa innahu layadnuna thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul. Allah mendekat lalu membanggakan hamba-hambanya duyufur rahman yang wukuf di Arafah itu di hadapan malaikat. Lalu ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Sementara di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang yang beranggapan kosong aras. Jangan seperti itu. Ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia lalu membanggakan. Di hadapan apa? Di hadapan para malaikat. Makhluk Allah yang mulia dibanggakannya. Lihatlah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut, masai, berdebu. Orang jamaah haji yang datang di padang Arafah, hari-hari yang indah dalam hidupnya, momen-momen yang sangat berharga. Lalu Allah tabaraka wa taala berfirman, apa yang mereka inginkan akan dikabulkan. Dan itulah hari-hari yang terbaik, yang diantaranya ada hari Arafah. Adapun bagi kita yang berada di tanah air, maka disunnahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah yang mana itu akan yukaffir, yang akan Nabi berharap itu menghapus madiyah sanah wa qabliyah, setahun yang lalu dan setahun kemudian, itu mendapatkan ampunan dosa dari Allah tabaraka. Itulah Allah Rabb kita yang maha agung, yang maha pemurah. Meskipun kita tidak menjadi tamu Allah, tetapi mendapatkan kesempatan berpuasa di hari Arafah, mendapatkan ampunan dari Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kan kita saksikan di media beritanya di Saudi terlihat hilal di hari Jumat, sementara pemerintah kita menetapkan 1 Zulhijjah di hari Sabtu. Bagaimana? Apakah kita ikut ketika orang wukuf di Arafah atau kita ikut pemerintah puasa Arafahnya? Ini memang ada khilaf di para pendapat-pendapat yang kita ketahui, para ahli ilmu. Ada yang mengatakan ikut dengan orang Saudi karena wukuf itu hanya di sana, di Arafah, tidak ada di tempat lainnya, satu-satunya di dunia hanya di situ. Jadi ketika mereka wukuf, para jamaah haji, kita berpuasa bagi yang tidak menjadi tamu Allah, duyufur rahman. Ada yang mengatakan tetap ikut pemerintah, namun siapapun yang pendapat siapa yang kita ikuti itu tidak masalah. Jangan terlalu menuduh ini, biarkan mana yang sesuai dengan hati mereka, itulah yang diamalkan di antara dua pendapat ini. Taib. Dan jangan lupa juga untuk menyembelih udhiyah, hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi bentuk syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-kautsar, dijelaskan oleh mufassir, al-kautsar itu adalah kenikmatan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang menafsirkan bahwa itu nama telaga di surga, al-kautsar. Maka Nabi fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah. Dan ini kesempatan, meskipun terkadang di zaman kita berada sekarang ini, yang kami orang lapangan, bagaimana keluhan orang tua yang tahun ini adalah tahun ajaran, banyak pengeluaran, ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada yang tamat SMA, ada yang mau kuliah. Lalu bagaimana kami berkorban, Ustaz?
maka niatkanlah ibadah, maka Allah akan ganti, pasti ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kadang kita kan ragu, nanti kalau kita belanjakan ini anak kita terbengkalai, ini segala macam yang kita hadapi. Dan peserta-peserta kurban yang kita singgah beberapa masjid yang kita ketahui orang berbincang ketika melihat kan kebiasaan di masjid kaum muslimin ada nama-nama peserta kelompok 1, kelompok 2 itu berkurang. Ada yang separuh, biasanya 15, sekarang hanya 7. Memang rata-rata berkurang karena keadaan tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dan melapangkan kita sehingga memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Taib, itu sebagai muqaddimah kita sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang ke-11 di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Taib, kita masuk ke poin selanjutnya, yakni poin yang ke-36 sampai poin yang ke-40. Maka mari kita simak di poin yang ke-36. Tafadhal. Berkata muallif rahimahullah taala Abu Ja'far At-Tahawi pada poin berikutnya, di poin yang ke-36, yahdi may yasha, dia memberikan hidayah bagi siapa saja yang dikehendakinya, wa ya'simu yu'afi fadla, kemudian memberikan perlindungan dan keafiatan sebagai suatu karunia, wa yudillu may yasha, dan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya, wa yakhzulu wa yabtali adala, dan menghinakan serta memberikan cobaan sebagai suatu keadilan. Itulah Allah tabaraka wa taala yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Di sini kita ambil sedikit pelajaran bahwasanya hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu mutlak milik Allah. Hidayah dibagi dua, hidayatul taufiq wa hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Hidayah taufik itu milik Allah semata. Hidayah taufik itu milik Allah semata. Adapun hidayah irsyad atau bayan itu bisa diberikan oleh para nabi, orang-orang yang para ulama, dai atau segala macamnya yang menjelaskan, petunjuk yang menjelaskan. Adapun hidayatul taufik, taufik berupa hidayah taufik ke dalam hati, itu hanya Allah tabaraka wa taala. Ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya, bahkan senantiasa mendoakan agar pamannya Abu Talib, dan kita mengetahui bagaimana jasa Abu Talib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang bagaimana perlindungannya kepada ponakannya, kita mengetahui. Dan Nabi berharap agar pamannya ini mau masuk Islam. Sampai akhir hayatnya Nabi pun tetap mendakwahkan. Nabi tetap mendakwahkan Abu Talib. Namun pas ketika itu Nabi mengatakan, wahai paman, ya'am, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Jadi Nabi mengajak pamannya agar mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapan itu akan menjadi hujjah, saksi bagi Nabi di akhirat di hadapan Allah bahwa pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Namun malangnya orang yang berteman dengan orang-orang yang berada di dalam kesesatan. Ketika itu Abu Jahal dan CS-nya dan kawan-kawannya mengatakan, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muthalib? Apakah engkau tidak suka dengan agama Abdul Muthalib? Sehingga tidak jadi Abu Talib mengucapkan kalimat taufik, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul thayyibah, la ilaha illallah. Sehingga ketika itu Abu Talib wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Sedihlah hati Nabi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas
ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk itu kepada orang, kepada sesuatu pun, siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat bagaimana kisah berimannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang yang berasal dari Persia, yang awalnya dia adalah orang penganut Majusi yang menghidupkan api untuk disembah orang-orang Persia, sehingga akhirnya dengan kita ringkas kisahnya, perjalanannya mencari hidayah sampai dia memeluk Nasrani, berjumpa dengan pendeta-pendeta, bagaimana perangai pendeta, tahu dia memakan harta yang batil. Itu keadaan pendeta ketika itu, dan akhirnya dapatlah semacam petunjuk baginya bahwasanya Nabi akhir zaman akan diutus di banyak kurma-kurmanya. Maka dicarilah yang banyak pohon kurmanya, itu adalah di Madinah, Yathrib ketika itu. Awalnya beliau hanya seorang budak, karena beliau ketika itu ditipu oleh orang yang membawanya, sehingga dia hanya menjadi budak yang bisa diperjualbelikan, dan ketika itu dia sebagai pekerja kebun kurma awal-awalnya. Tetapi dia telah mengetahui bagaimana Nabi SAW, dan akhirnya tanpa satu pun didakwahi oleh Nabi SAW, tanpa satu kata atau kalimat pun, akhirnya dengan itu dia beriman kepada, kita singkat cerita, dia akhirnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama tarikh, ulama ahli sejarah pernah mengungkapkan bahwasanya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan Abu Talib, seolah-olah itu engkau menginginkan keimanan terhadap Abu Talib, tetapi aku, kata Allah, menginginkan Salman Al-Farisi. Jadi seolah-olah ulama mengatakan engkau menginginkan hidayah terhadap Abu Talib, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku menginginkan Salman Al-Farisi. Baik. Kemudian di dalam surah As-Sajdah ayat 13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Taisir Kalamil Manan, bahwasanya maksud dari ayat ini, niscaya kami memberi petunjuk kepada manusia semuanya, dan kami himpun mereka berpegang teguh kepada petunjuk tersebut, sebab kehendak Allah, maksudnya masyiah dari Allah, layak untuk itu. Jadi Allah kumpulkan semuanya berpadu untuk di atas petunjuk, itu bisa sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi ada hikmah, ada kebijaksanaan, tidak menghendaki kalau semua itu berpegang teguh. Jadi ada kebijaksanaan, hikmah dari Allah, mana yang diberi petunjuk, mana yang tidak. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah tadi, surah As-Sajdah, sebelumnya surah Al-Qasas ayat 56, surah As-Sajdah ayat 13, kemudian di dalam surah Al-Mudaththir di akhir-akhir ayat 31, yudilullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, yakni dengan adanya cobaan dan ujian. Adanya cobaan dan ujian. Jadi selagi kita masih hidup, adanya cobaan dan ujian. Fitnah terus akan ada terhadap Bani Adam, adanya ujian. Orang yang beriman bertambah kuat keimanannya. Ini dia bedanya. Orang yang beriman ketika diuji bertambah kuat keimanannya. Adapun orang yang selain orang beriman, maka dia akan goyang, akan goncang. Dan bahkan ada orang yang imannya tipis, tetapi dengan cobaan sebenarnya mampu dia sebenarnya, karena Allah memberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tetapi karena tipisnya keimanannya diganggu oleh syaitan, akhirnya Allah tidak adil katanya. Ada orang yang seperti itu. Lebih baik kita jadi tidak usahlah rajin-rajin kali. Lihatlah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka hidup sejahtera.
seolah-olah hidup yang sementara di dunia yang hina ini kata mereka itu kebahagiaan. Tidak. Orang yang beriman kebahagiaan itu adalah di akhirat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang abadi. Wa man zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah sebenarnya keberuntungan. Itulah keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian kita ada ayat lagi dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat ayat 57 di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin." Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Jadi dia mengetahui bahwa itu nikmat dari Allah yang diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kalaulah tidak dengan itu, maka aku akan terseret ke dalam neraka. Ini adalah ungkapan orang-orang yang dilewatkan oleh Allah, maksudnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan mereka melihat teman-temannya. Maksudnya yang dia kenal, oh si fulan ternyata diazab di neraka. Si fulan. Dia mengetahuinya dan tetap dengan nikmat dari Allah, karunia dari Allah, dia diselamatkan oleh Allah. Maka ketika itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah, akhirnya dia diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir di dalam pembahasan bab yang ke-36 ini, poin yang ke-36, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 39, "May yasha'ullahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim." Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah petunjuk kesesatan, yudlilhu, maka niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah dengan petunjuk ke jalan ala siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana muallif menyebutkan tadi, bahwasannya dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, kemudian memberikan perlindungan, keafiatan kepada. Begitu juga dengan kesesatan, Allah juga inginkan kehendaki kepada siapa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian di poin ke-37, Thaib, tafadhol. Di poin yang ke-37, Abu Ja'far muallif rahimahullah taala menyebutkan, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiati baina fadlihi wa adlihi. Semua makhluk hanya berkutat di dalam kehendaknya antara karunia dan keadilannya. Di semua makhluk itu di dalam atas kehendak Allah, karunia dan keadilannya. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua menyebutkan dialah yang telah menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir, faminhum kafiru wa minkum mu'min. Ada yang kafir dan ada yang mukmin. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, yakni dialah yang menciptakanmu dalam gambaran seperti ini karena dia menghendaki kamu seperti itu. Maka sudah dipastikan adanya orang-orang yang beriman. Itu dipastikan ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dia maha melihat siapakah yang berhak mendapat hidayah dan siapakah yang mendapatkan kesesatan. Dia maha mengetahui, menyaksikan semua amal perbuatan dari hamba-hambanya, dan kelak Allah tabaraka wa taala akan mengadakan pembalasan terhadap mereka atas semuanya itu dengan pembalasan yang sempurna. Jadi Allah mengetahui, menyaksikan
apa yang telah diperbuat oleh hamba-hambanya. Akan dibalas di akhirat dengan pembalasan yang sempurna. Tidak dizolimi oleh Allah sedikit pun. Allah tidak menzolimi hambanya, tetapi hamba tersebut menzolimi dirinya sendiri. Baik, untuk poin yang ke-37 kita cukupkan, kita lanjutkan ke poin yang 38. Tafadhal. Di sini muallif rahimallahu taala menyebutkan Abu Ja'far At-Tahawi wa huwa muta'alin 'anil adad wa andad. Dia maha tinggi dari lawan-lawan dan tanding-tandingannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah maha tinggi dan tidak ada yang menyaingi, baik itu sekutu-sekutu atau tandingannya. Kemudian yang ke-39, tafadhol. Di sini jelaslah kita bagaimana Rabb kita yang kita menyembahnya setiap saat, kita menghinakan diri kepadanya, kita berharap kepadanya, kita takut kepadanya, kita cinta kepadanya. Disebutkan oleh muallif di sini pada poin yang ke-39, wala radda li qada'i. Tidak ada yang dapat menentang ketentuannya, wala mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang menolak hukumnya, wala ghaliba li amrih. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, yang semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk Allah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau makhluknya yang besar, yang kuat, malaikat itu tunduk kepada Allah. Wa yaf'alu ma yu'marun. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Disuruh sujud, malaikat itu akan sujud sampai hari kiamat sebelum diperintahkan bangkit. Begitu saking patuhnya malaikat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah malaikat peniup trompet sudah di mulutnya, padahal belum diperintahkan untuk meniupnya, tetapi sudah menunggu aba-aba trompet itu. Begitulah kepatuhan malaikat yang besar, yang kuat. Yang anehnya kita selalu membangkang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih lalainya jiwa kita patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatirkan pada bab ini yang tadi yang kita pelajari bersama-sama. Khawatirnya kita Allah tidak menginginkan hidayah itu terhadap kita. Waliyazubillah. Dan ini yang kita khawatirkan. Dan ini disebutkan bagaimana poin-poin yang sampai di poin ini tentang Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menentangnya, tidak ada yang bisa menolak hukum-hukumnya, dan tidak ada yang mengalahkan perintahnya. Kalau sudah Allah perintahkan matahari terbit dari arah tenggelamnya, terbit dari arah tenggelamnya. Tapi ini sesuai dengan hikmah Allah. Allah adakan kebijaksanaan, ujian untuk walladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalannya? Allah akan uji siapa di antara hamba-hambanya yang terbaik amalannya. Baik, ini yang terakhir pada poin keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhol. Di poin yang ke-40 ini muallif Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala menutup poin keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna bidzalika kulli.
kita beriman dengan semuanya itu. Kita beriman semua itu dengan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, di 10 pertemuan sebelumnya, dan sekarang pertemuan 11, apapun yang kita bahas, setiap poin-poin yang ada di matan akidah At-Tahawiyah tersebut, maka ditutup dengan amanna bidzalika kulli. Kami beriman dengan semua itu, semua yang disebutkan poin-poin tersebut, kita beriman semuanya. Kemudian wa aiqanna anna kulla min indih, dan kita yakin bahwasanya semua itu dari sisi Allah tabaraka wa taala. Ditutupnya dengan pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah dengan beriman semua yang telah dipelajari. Maka selesailah pelajaran kita di matan Al-Aqidah At-Tahawiyah di bab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bab yang ke-41 insyaallah kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana keimanan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun poin-poinnya insyaallah akan kita lanjutkan 2 pekan lagi. 3 pekan lagi berarti, karena kita libur 2 pekan, berarti di pekan yang ketiga insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana keimanan terhadap Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita. Walhamdulillah kita selesaikan poin-poin yang dibawakan oleh muallif pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila poin ini kita ketahui, kita yakini, maka semakin agunglah Allah di dalam hati sanubari kita, dan kita meyakini kita hakikat penciptaan kita hanya seorang hamba yang diciptakan untuk wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tak lama nunggu nak Pak? Tak lama nunggu kan? Ya kan tak